Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang bersama saya lagi saya akan membawakan pembelajaran kita pada hari ini eh, di mata kuliah. Baik, selamat berjumpa dalam sesi pembelajaran kita pada kesempatan ini. Topik yang akan kita telah bersama merupakan salah satu fondasi paling terpenting dalam ilmu ekonomi, yakni sistem ekonomi. Untuk dapat memahami secara sebuah negara mengelola roda perekonominya, kita terlebih dahulu harus mengenali berbagai faktor yang turut membentuk sistem tersebut. Sebab yakinlah, sistem ekonomi suatu bangsa tidaklah hadir begitu saja tanpa sebab misalnya. Terdapat begitu banyak faktor yang bekerja serentak, saling berpengaruh, dan pada akhirnya melahirkan karakteristik sistem ekonomi yang khas di setiap negara. Coba kita bayangkan sistem ekonomi layaknya sebuah gedung. Gedung tersebut tidak akan mampu berdiri dengan kokoh tanpa fondasi yang solid, material yang sesuai, serta arsitek yang betul-betul memahami kondisi tanah dan lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya dengan sistem ekonomi. Ia dibangun di atas berbagai faktor yang saling menyangga satu sama lain. Dan inilah yang akan kita telusuri pada hari ini secara menyeluruh dan terperinci. Ideologi, ideologi negara. Faktor pertama sekaligus yang paling mendasar adalah ideologi negara. Ideologi merupakan seperangkat nilai dan keyakinan yang menjadi pegangan suatu bangsa dalam mengatur kehidupan bersama, termasuk kehidupan ekonominya. Ideologi ini ibarat sebuah kompas yang menunjukkan seharusnya dituju oleh kebijakan ekonomi. Mari kita telah contoh nyatanya. Amerika Serikat dengan ideologi liberal ya sangat mengedepankan kebebasan individu. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila sistem ekonomi Amerika sangat kapitalistis. Pasar bebas mendominasi segalanya dan peran pemerintah diminimalkan sejauh mungkin. Kondisi ini berbeda jauh dengan Kuba atau Korea Utara yang menganut ideologi sosialis komunis. Di sana pemerintah menggenggam kendali penuh atas hampir seluruh aktivitas ekonomi. Adapun Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila mengakui pentingnya kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga sistem ekonominya mengakomodasi peran pemerintah yang aktif sekaligus memberikan ruang bagi sektor swasta dan koperasi. Ideologi turut mempengaruhi sampai sejauh mana suatu negara menerima atau menolak arus globalisasi ekonomi, keterbukaan pasar, serta kebijakan pemerintah kaya. Dengan kata lain, ideologi adalah cetak biru dari sistem ekonomi suatu bangsa. Faktor kedua adalah sumber daya alam atau SDA. Kelimpahan kekayaan alam yang dimiliki suatu negara sangat mempengaruhi struktur dan prioritas sistem ekonominya. Negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab dikaruniai cadangan minyak bumi yang sangat besar. Wajar jika perekonomian mereka sangat bertumpu pada sektor migas, dan hasil kekayaan minyak itulah yang membiayai pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan penduduknya. Sebaliknya, Singapura adalah gambaran sebuah negara yang nyaris tidak memiliki sumber daya alam. Tidak ada ladang minyak, tidak ada kawasan hutan, bahkan lahan pertanian pun sangat sempit. Namun demikian, Singapura berhasil tumbuh menjadi salah satu negara paling makmur di dunia. Apa rahasianya? Dengan memusatkan sistemnya pada jasa keuangan, perdagangan internasional, dan pengembangan teknologi, hal ini membuktikan bahwa sumber daya alam memang memengaruhi orientasi sistem ekonomi, tetapi bukan satu-satunya penentu kemakmuran sebuah bangsa. Indonesia sendiri dianugerahi sumber daya alam yang begitu melimpah, mulai dari batu bara, nikel, emas, minyak kelapa sawit, hingga kekayaan hayati, hutan tropis dan tiada duanya. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana mengelola kekayaan luar biasa ini secara arif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kemudian faktor ketiga
adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah bahan mentahnya. Kalau sumber daya alam adalah bahan mentahnya, maka sumber daya manusia adalah peralatan yang mengelolanya. Kualitas tenaga kerja suatu negara yang mencakup tingkat pendidikan, kecakapan teknis, etos kerja, dan kemampuan berinovasi sangat menentukan produktivitas serta daya saing ekonomi nasional. Jepang adalah contoh yang paling jelas dan nyata. Negara ini tergolong miskin sumber daya alam, tidak memiliki cadangan minyak yang melimpah, tidak punya tambang besar, namun Jepang berhasil menjelma menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia berkat investasi luar biasa dalam dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sejak era Meiji. Semangat kerja keras, kedisiplinan yang tinggi, dan jiwa inovasi yang mengakar kuat dalam masyarakat Jepang menjadi roda penggerak utama perekonomian. Sebaliknya, banyak negara yang berlimpah sumber daya alam namun rakyatnya tetap hidup dalam kemiskinan. Salah satunya karena kualitas SDM yang belum memadai. Itulah sebabnya investasi dalam pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan kesehatan masyarakat bukanlah sekadar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan sistem ekonomi suatu bangsa. Faktor keempat adalah perkembangan teknologi. Kita hidup di zaman di mana perkembangan teknologi berlangsung dengan kecepatan yang mengagumkan. Revolusi Industri 4.0 menghadirkan kecerdasan buatan, otomasi, big data, dan Internet of Things ke dalam kehidupan sehari-hari. Maupun dunia usaha, teknologi mengubah cara berproduksi, cara mendistribusikan barang, bahkan cara bertransaksi. Negara yang sanggup mengadopsi dan mengembangkan teknologi secara cepat dan memiliki keunggulan bersaing dengan yang sangat besar, Amerika Serikat beserta negara-negara Eropa Barat terus memimpin dalam inovasi teknologi. Sementara Tiongkok dalam 2 dasawasa terakhir berhasil melesat jauh berkat investasi masif di sektor teknologi digital. Perusahaan-perusahaan rintisan asal Tiongkok kini bersaing di panggung global dengan para raksasa teknologi dari Amerika. Teknologi juga mendorong sistem ekonomi untuk senantiasa berevolusi. Kemunculan ekonomi digital, platform gig ekonomi, aset kripto, dan e-commerce telah mengubah landscape pasar pekerja, regulasi keuangan, dan kebijakan perpajakan negara yang gagal menyelesaikan diri dengan perubahan teknologi beresiko tinggi dan kehilangan daya saing di kancah global. Faktor kelima, budaya dan nilai sosial. Faktor kelima adalah budaya dan nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Faktor ini kerap luput dari analisis ekonomi, padahal dampaknya sungguh besar dan mendalam. Nilai-nilai seperti ketekunan, kejujuran, rasa percaya, semangat gotong royong, atau sebaliknya, individualisme dan kompetisi sangat mengaruhi cara masyarakat menjalani kegiatan ekonomi sehari-hari. Tengok misalnya filosofi Kaizen di depan, prinsip perbaikan yang tiada henti yang mengakar dalam budaya kerja masyarakat setempat. Hal ini berdampak langsung pada efisiensi dan kualitas produksi industri Jepang. Atau nilai Ubuntu di Afrika Selatan yang menonjolkan solidaritas komunal. Nilai ini memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial. Di Indonesia, semangat gotong royong yang terwujud dalam institusi koperasi adalah contoh nyata ekspresi budaya yang terserap ke dalam sistem ekonomi. Begitu pula nilai-nilai keagamaan yang membentuk perilaku ekonomi jutaan umat Islam. Dalam memilih produk keuangan syariah, menunaikan zakat, atau menjauhi praktik riba, budaya bukan sekedar latar belakang, ia adalah pelaku aktif dalam proses pembentukan sistem ekonomi. Faktor keenam adalah stabilitas politik. Faktor keenam adalah kondisi politik dan stabilitas sebuah negara. Tidak ada seorang investor pun, baik dari dalam maupun luar negeri, yang bersedia
menanamkan modalnya di negara yang situasinya tidak penuh ketidakpastian, diwarnai konflik atau digerogoti korupsi. Stabilitas politik adalah syarat mutlak bagi tumbuhnya perekonomian yang sehat dan produktif. Sejarah telah mencatat bagaimana negara-negara yang dilanda konflik bersenjata atau kudeta militer mengalami kemerosotan ekonomi yang sangat parah. Venezuela yang pernah menjadi salah satu negara paling kaya di Amerika Latin berkat cadangan minyaknya, kini terpuruk akibat krisis politik yang berkepanjangan dan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten. Sebaliknya, Rwanda yang porak-poranda pasca genosida 1994 bangkit menjadi salah satu perekonomian paling dinamis di Afrika berkat kepemimpinan politik yang stabil dan berhaluan sejelas. Di Indonesia, reformasi 1998 membawa perombakan besar dalam tatanan politik yang kemudian mengimbas pada reformasi sistem ekonomi pula. Desentralisasi fiskal, kebebasan pers, penguatan lembaga-lembaga demokrasi turut melahirkan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Faktor ketujuh adalah hubungan internasional. Faktor terakhir adalah hubungan internasional. Di era globalisasi ini, tidak ada satu negara pun yang mampu berdiri sendiri dalam urusan ekonomi. Setiap negara terhubung satu sama lain melalui jaringan perdagangan internasional, investasi lintas batas, alih teknologi, dan mobilitas tenaga kerja. Keikutsertaan suatu negara dalam organisasi perdagangan dunia seperti WTO atau dalam perjanjian perdagangan bebas seperti ASEAN Free Trade Area secara langsung berdampak pada struktur dan kebijakan ekonomi domestiknya. Negara dituntut untuk membuka pasarnya, menyesuaikan standar produk, dan bersaing di arena global. Semua itu mendorong perubahan yang signifikan dalam sistem ekonomi. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas ASEAN dan G20, memikul tanggung jawab sekaligus menikmati peluang yang lahir dari keanggotaan tersebut. Hubungan dagang dengan Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa sangat memengaruhi komposisi ekspor-impor, pergerakan nilai tukar rupiah, serta arah kebijakan industri nasional, hubungan internasional. Singkat kata, adalah faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan dalam memahami dinamika sistem ekonomi suatu bangsa. Setelah kita menelaah berbagai faktor yang membentuk sistem ekonomi, kini saatnya kita perkenalkan dengan beragam sistem ekonomi yang ada dan berkembang di seluruh penjuru dunia. Pemahaman ini penting agar kita dapat mengerti mengapa setiap negara bisa memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam mengelola perekonomiannya, serta apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing sistem tersebut. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem yang paling lama ada dan paling sederhana. Dalam sistem ini, seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, hingga bagaimana hasilnya dibagikan, semuanya ditetapkan oleh kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bayangkan sebuah suku yang hidup terpencil di dalam pedalaman Papua atau lembah Amazon. Mereka berburu, meramu, bercocok tanam, dan berbagi hasil sesuai dengan ketentuan adat yang telah berlangsung ratusan tahun. Tidak ada pasar bebas, tidak ada pemerintah pusat yang mengatur, tidak ada mekanisme penetapan harga yang rumit. Segalanya mengalir berdasarkan tradisi. Keunggulan sistem ini terletak pada stabilitasnya. Setiap anggota masyarakat mengetahui persis apa peran mereka dan apa yang diharapkan dari mereka. Tidak ada persaingan yang merusak, tidak ada pengguguran struktural, akan tetapi kelemahannya pun sangat nyata. Sistem ini sangat lambat beradaptasi dengan perubahan, sulit berkembang,
rentan terhadap guncangan dari luar seperti bencana alam atau perubahan iklim. Di zaman modern, sistem ekonomi tradisional dalam bentuknya yang murni hampir tidak dijumpai lagi, meski unsur-unsurnya masih bertahan di banyak komunitas adat di berbagai penjuru dunia. Sistem ekonomi pasar kapitalis. Sistem ekonomi pasar atau yang lazim disebut kapitalisme adalah sistem yang menjadikan mekanisme pasar sebagai penentu utama kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, interaksi antara pemerintahan dan penawaran menentukan harga, jenis barang yang dihasilkan, serta jumlah produksinya. Peran pemerintah dibatasi seminimal mungkin dan kebebasan individu dalam berwirausaha sangat dijunjung tinggi. Keunggulan utama sistem ini adalah efisiensi dan daya inovasinya. Karena setiap pelaku ekonomi terdorong oleh motif keuntungan, mereka berlomba-lomba berinovasi, meningkatkan mutu, dan menekan biaya produksi. Itulah yang mendorong kemajuan teknologi dan peningkatan taraf hidup yang begitu pesat, terutama di negara-negara barat sejak abad ke-19. Namun kapitalisme juga memiliki wajah suram. Tanpa regulasi yang memadai, sistem ini cenderung melahirkan kesenjangan ekonomi yang sangat tajam. Kekayaan terpusat di tangan segelintir orang, sementara golongan yang lemah semakin tersisih. Kegagalan pasar pun kerap terjadi, misalnya dalam menangani dampak negatif terhadap lingkungan atau dalam menyediakan barang publik seperti pertahanan nasional dan pendidikan dasar. Krisis keuangan global tahun 2008 adalah bukti nyata dari bahaya sistem kapitalis yang tidak terkendali. Di kutub yang berkelawanan, kita menemukan sistem ekonomi komando atau sosialisme, di mana pemerintah memegang kendali penuh atau hampir sepenuhnya sebuah kegiatan, seluruh kegiatan ekonomi. Pemerintah yang memutuskan apa yang harus diproduksi, seberapa banyak, dengan cara apa, dan kepada siapa hasilnya didistribusikan. Uni Soviet adalah contoh paling dikenal dari sistem ekonomi komando. Lewat rencana ekonomi 5 tahunan, pemerintah Soviet mengatur setiap aspek kehidupan ekonomi, dari kapasitas produksi baja hingga harga roti di toko. Hasilnya, di satu sisi, Uni Soviet berhasil membangun industri berat dan kekuatan militer yang mengesankan dalam waktu singkat. Namun di sisi lain, kelangkaan barang konsumsi, antrian panjang di depan toko, serta absennya insentif untuk berinovasi pada akhirnya membuat sistem ini runtuh pada 1991. Ekonomi komando memiliki keunggulan dalam hal penjaminan kebutuhan dasar bagi semua warga. Tiap orang mendapatkan jatah pangan, akses pendidikan, layanan kesehatan, namun kelemahannya sangat krusial. Birokrasi yang gemuk, korupsi yang merajalela, tidak ada dorongannya untuk bekerja lebih giat atau berinovasi, serta ketidakmampuan sistem merespon perubahan kebutuhan masyarakat secara luas. Saat ini sangat sedikit negara yang masih menerapkan sistem ini secara murni. Korea Utara adalah salah satunya. Sistem ekonomi campuran. Realitas di lapangan jauh lebih kompleks dari yang diajarkan teori. Tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan sistem ekonomi pasar murni atau ekonomi komando murni sepenuhnya. Hampir semua negara mengadopsi sistem ekonomi campuran, yakni perpaduan antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah, dengan porsi yang bervariasi dari satu negara ke negara lain. Swedia dan negara-negara Skandinavia lainnya sangat dikenal sebagai contoh dari apa yang disebut kapitalisme sosial. Mereka memiliki pasar bebas yang kompetitif, namun juga sistem jaminan sosial yang sangat kuat, didanai oleh beban pajak yang tinggi. Bahkan Amerika Serikat sendiri yang sering dijadikan simbol kapitalisme tetap menjalankan intervensi pemerintah yang cukup besar melalui kebijakan fiskal, regulasi pasar, dan program jaminan sosial seperti Social Security dan Medicare. Indonesia pun menganut sistem ekonomi campuran yang dalam Undang-Undang 1945 dirumuskan sebagai demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila. Pemerintah berperan aktif melalui BUMN, regulasi, dan subsidi, sementara sektor swasta dan koperasi juga diberi ruang yang luas untuk berkembang.
Globalisasi dan pergeseran sistem ekonomi. Arus globalisasi yang kian deras sejak penghujung abad ke-20 telah mendorong banyak negara untuk mengadopsi unsur-unsur ekonomi pasar. Bahkan di negara-negara yang sebelumnya sangat kuat menerapkan ideologi sosialisme. Tiongkok adalah contoh paling dramatis dari gejala ini. Tiongkok di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping pada akhir dekade 1970-an mulai menjalankan reformasi ekonomi dengan membuka diri terhadap investasi asing dan mekanisme pasar, sembari tetap mempertahankan dominasi politik partai komunis. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang fenomenal. Ratusan juta penduduk berhasil diangkat dari jurang kemiskinan dalam kurun waktu kurang dari 4 dasawarsa. Ini adalah salah satu capaian pembangunan ekonomi paling monumental dalam sejarah peradaban manusia. Fenomena ini mengajar kembali kita bahwa sistem ekonomi bukanlah doktrin yang kaku dan tidak boleh diubah. Dia harus adaptif, tanggap terhadap perubahan global, dan senantiasa berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kemampuan suatu bangsa untuk secara jelas memadukan unsur-unsur terbaik dari berbagai sistem ekonomi dengan tetap berakar pada nilai-nilai dan kondisi lokal adalah kunci sukses dalam menghadapi era globalisasi ini. Oke, baik. Dalam bab ini kita akan menyelami lebih dalam bukan sekedar tentang mekanisme kerja sistem ekonomi, melainkan tentang nilai-nilai dan landasan filosofis gampangnya. Bahwa pada hakikatnya setiap sistem ekonomi bangun di atas keyakinan tertentu tentang masyarakat dan tujuan kehidupan. Memahami prinsip ini akan mengasah kemampuan kita untuk berpikir lebih kritis tentang sistem mana yang lebih selaras dengan nilai-nilai yang kita pegang. Kita akan menelaah dengan membandingkan kapitalis, sosialisme, dan ekonomi Islam. Ketiganya memiliki jawaban yang berbeda atas pertanyaan besar yang sama. Siapa yang berhak memiliki kekayaan? Bagaimana seharusnya kekayaan didistribusikan? Dan apa tujuan sejati dari kegiatan ekonomi? Prinsip dasar ekonomi kapitalis. Kapitalisme berdiri di atas landasan kebebasan individu. Prinsip pertama dan paling utama adalah bahwa setiap individu berhak sepenuhnya untuk memiliki properti dan alat-alat produksi secara perorangan. Saya boleh memiliki pabrik, lahan, atau perusahaan dan tidak seseorang pun berhak merebutnya dari saya selama saya memperolehnya dengan cara yang sah. Prinsip kedua adalah mekanisme pasar sebagai tangan tersembunyi, invisible hand. Gagasan yang pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith di dalam karya The Wall of Nations pada 1776. Smith berpendapat bahwa ketika setiap individu bebas mengejar kepentingan sendiri di pasar, secara tidak langsung ia pun turut melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan pribadi dalam pandangan ini justru menjadi penggerak kemakmuran bersama. Prinsip ketiga adalah kompetisi bebas. Kapitalisme meyakini bahwa persaingan di pasar merupakan mekanisme terbaik untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan mutu. Ketika berbagai perusahaan bersaing memperebutkan konsumen, mereka terpaksa terus berinovasi dan memperbaikkan harga. Pada akhirnya, konsumenlah yang paling diuntungkan. Namun terdapat kelemahan mendasar dalam sistem ini. Dia tidak memiliki mekanisme internal yang efektif untuk mengatasi ketimpangan sosial. Dalam kapitalisme yang murni, mereka yang sudah kaya akan semakin mudah menjadi kaya, sementara mereka yang tidak memiliki modal awal menghadapi rintangan sangat besar. Inilah yang mendorong banyak negara berhaluan kapitalis untuk menambahkan instrumen redistributif, pajak progresif, jaminan sosial, dan regulasi ke dalam sistem mereka. Prinsip dasar ekonomi sosialis. Sosialisme lahir sebagai respon keras terhadap ketimpangan yang ditimbulkan oleh kapitalisme industri pada abad ke-19. Karl Marx, pemilik paling berpengaruh
balik sosialisme memandang kapitalisme sebagai sistem yang secara inheren mengeksploitasi kaum buruh demi kepentingan pemilik modal. Prinsip pokok sosialisme adalah kepemilikan bersama atas sarana-sarana produksi. Dalam sistem sosialis, pabrik, tambang, lahan pertanian, dan infrastruktur seharusnya dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan oleh individu-individu berduit. Negara atau kolektif rakyat yang mengelola sumber daya tersebut demi kepentingan bersama. Sasaran utama sosialisme adalah pemerataan, menjamin bahwa setiap warga masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam sistem sosialis yang ideal, tidak ada orang yang harus tidur di kolong jembatan, sementara yang lain hidup bergelimang mewah. Namun sosialisme, terutama dalam wujud komunisme yang pernah dipraktikkan di Uni Soviet di Tiongkok era Mao, menghadapi dilema besar. Tanpa mekanisme harga pasar, bagaimana kita mengetahui berapa banyak orang yang perlu diproduksi? Dan tanpa insentif keuntungan pribadi, apa yang mendorong orang untuk bekerja sungguh-sungguh dan berinovasi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang secara historis menjadi titik lemah fatal sistem ekonomi komando. Prinsip dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam menawarkan sudut pandang yang khas dan berbeda dari keduanya. Ia bukan sekedar sistem ekonomi alternatif, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islam yang menyeluruh, yang bertolak dari keyakinan bahwa seluruh kekayaan di alam semesta ini sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan manusia hanyalah khalifah atau pemegang amanah atas kekayaan tersebut. Dan prinsip tauhid ini lahir dari konsekuensi-konsekuensi ekonomi yang sangat penting. Pertama, manusia tidak memiliki kebebasan mutlak dalam mengelola hartanya. Ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariah. Kedua, kekayaan harus dimanfaatkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga demi kemaslahatan umat dan sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Berbeda dari kapitalisme yang mengizinkan segala transaksi selama ada kesepakatan sukarela, berbeda dari sosialisme yang menghapus kepemilikan pribadi, ekonomi Islam mengakui hak milik pribadi namun membatasinya dengan kewajiban moral dan ketentuan syariah. Seorang boleh menjadi kaya, tapi kekayaan itu harus diperoleh dengan jalan yang halal dan digunakan pula dengan cara yang baik. Prinsip keadilan merupakan inti dari ekonomi Islam. Setiap transaksi harus bersifat adil, transparan, dan terbebas dari unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak. Itulah mengapa riba gharar, ketidakpastian berlebihan, maisir, perjudian atau spekulasi dianamkan karena ketiganya mengandung potensi ketidakadilan bersifat sistematik. Perbandingan dan sintetis. Apabila kita melangkah mundur sejenak dan memandang ketiga sistem ini secara menyeluruh, kita akan menemukan bahwa masing-masing sesungguhnya sedang bergulat dengan pertanyaan yang sama, namun menawarkan jawaban-jawaban yang berbeda. Kapitalisme mengutamakan kebebasan dan efisiensi, sosialisme mengutamakan kesetaraan dan keadilan sosial, ekonomi Islam mengutamakan keseimbangan antara keduanya. Dengan menambahkan dimensi spiritual dan moral yang tidak dijumpai dalam dua sistem lainnya. Menariknya, banyak ekonomi masa kini mulai menyadari bahwa tidak ada satu sistem pun yang benar-benar sempurna. Kapitalisme tanpa koreksi melahirkan kesenjangan. Sosialisme tanpa insentif menghasilkan stagnasi. Dan ekonomi Islam pun masih menghadapi tantangan besar dalam menerjemahkan nilai-nilai idealnya ke dalam praktik nyata di tengah kompleksitas ekonomi global modern. Yang paling penting adalah bahwa pemahaman kita terhadap sistem ini harus bersifat kritis dan terbuka. Kita perlu menyerap pelajaran terbaik dari masing-masing sembari tetap berakar pada nilai-nilai dan konteks kita sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila. Prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Kita telah tiba di bab penutup dari video pembelajaran kita pada hari ini. Setelah pada bab sebelumnya kita mengenal ekonomi Islam sebagai salah satu ekonomi alternatif,
Kini saatnya kita mendalami secara lebih spesifik tentang ekonomi syariah. Cabang praktik dari ekonomi Islam yang tengah berkembang pesat di Indonesia dan di seluruh dunia. Ekonomi syariah bukan sekedar berbicara tentang perbankan syariah atau pelarangan bunga. Ia merupakan sebuah sistem yang lengkap dan menyeluruh yang mengatur seluruh aspek kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga keuangan dan investasi. Berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran, hadis, nabi, dan ijtihad para ulama. Fondasi teologis. Prinsip pertama sekaligus yang paling fundamental dalam ekonomi syariah adalah tauhid, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik sejati seluruh alam semesta beserta segala isinya. Prinsip ini membawa implikasi ekonomi yang sangat mendalam jika semua kekayaan pada hakikatnya dalam milik Allah, maka manusia hanyalah pemegang amanah, bukan pemilik. Konsekuensinya adalah bahwa manusia tidak leluasa menggunakan harta sesuka hatinya. Terdapat tanggung jawab moral dan spiritual yang melekat pada setiap harta benda seseorang pengusaha muslim. Tidak begitu saja membuang limbah produknya ke sungai hanya karena hal itu menghemat biaya produksi. Sebab alam ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijaga. Seorang konsumen muslim pun tidak boleh boros dan berlebihan dalam berkonsumsi, karena itu termasuk bentuk pengingkaran nikmat. Prinsip tauhid juga bermakna bahwa tujuan akhir dari kegiatan ekonomi bukanlah semata memaksimalkan keuntungan duniawi, melainkan meraih falah, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah perbedaan paradigmatik yang mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prinsip keadilan adil. Prinsip kedua adalah keadilan yang dalam bahasa Arab disebut adil. Keadilan dalam ekonomi syariah bukan sekedar ungkapan retorika, ia merupakan prinsip operasional yang harus terwujud dalam setiap transaksi dan kebijakan ekonomi. Tidak boleh ada satu pihak pun yang dizalimi atau dirugikan secara sewenang-wenang dalam kegiatan ekonomi. Dalam praktik keuangan, keadilan dimanifestasikan melalui sistem bagi hasil, profit and loss sharing. Dalam pembiayaan syariah, bank dan nasabah menanggung risiko sekaligus berbagi keuntungan secara proporsional. Ini berbeda dari sistem perbankan konvensional yang membebankan kewajiban membayar bunga tetap kepada nasabah, terlepas dari apakah usahanya berhasil atau merugi. Sistem bunga konvensional bisa dinilai tidak adil karena mengalihkan seluruh risiko kepada pihak ketiga. Keadilan juga bermakna tidak boleh ada praktik monopoli, penimbun barang, atau merekayasa harga yang merugikan konsumen. Rasulullah SAW sendiri pernah menolak menetapkan harga secara paksaan ketika harga di pasar menjadi melonjak, karena beliau tidak ingin mengintervensi mekanisme pasar yang wajar. Namun beliau dengan tegas mencela para penimbun yang sengaja menaikkan harga dan menerapkan keuntungan pribadi. Prinsip keseimbangan, tawazun. Prinsip ketiga adalah keseimbangan atau tawazun. Ekonomi syariah menekankan keseimbangan dalam berbagai dimensi, antara kepentingan individu atau kepentingan masyarakat, antara kebutuhan dunia dan akhirat, antara konsumsi dan tabungan atau investasi, serta antara kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Prinsip keseimbangan ini sangat relevan dengan isu pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi perhatian dunia. Islam mengajarkan konsep khalifatullah fil ard, manusia sebagai khalifah di muka bumi yang berkewajiban merawat dan menjaga kelestarian alam, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Larangan israf, pemborosan dan tajir, menghambur-hamburkan sumber daya dalam Islam sesungguhnya merupakan prinsip berkelanjutan ekonomi yang relevan dengan zaman modern. Dalam konteks distribusi pendapatan, keseimbangan diwujudkan melalui berbagai instrumen zakat memastikan bahwa minimal 2,5% dari harta milik orang-orang beradab mengalir kepada mereka yang membutuhkan. Wakaf menciptakan aset produktif yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara
sedekah dan infak menumbuhkan semangat berbagi dan mengikis akumulasi kekayaan yang tidak sehat. Larangan riba, ciri paling khas. Jika ada satu hal yang paling identik dengan ekonomi syariah, itu adalah pelarangan riba. Riba secara harfiah bermakna kelebihan atau tambahan. Dalam konteks keuangan, riba mengacu pada setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam, meminjam atau jual yang tidak disertai nilai tambah yang nyata. Mengapa riba diharamkan? Mengapa riba diharamkan? Mengapa riba diharamkan? Dikarenakan pertama, riba mengandung unsur kezaliman. Peminjam wajib mengembalikan lebih dari yang ia pinjam, terlepas dari berhasil atau tidaknya usaha yang ia jalankan. Kedua, riba mendorong penumpukan kekayaan yang tidak produktif. Uang bekerja untuk menghasilkan lebih banyak uang, tanpa ada aktivitas ekonomi real yang terjadi. Ketiga, riba menimbulkan gerakan utang yang tak berujung, yang dapat menghancurkan individu, keluarga, bahkan perekonomian suatu bangsa, sebagaimana yang kita saksikan dalam krisis utang di berbagai negara. Dalam praktik perbankan syariah, larangan riba disiasati dengan berbagai akad yang memenuhi ketentuan syariah, murabahah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati bersama, mudabara, bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Masyarakat, kemitraan dalam menjalankan usaha, dan ijarah, sewa menyewa. Masing-masing akad ini mengandung unsur real dalam transaksi. Ada barang yang diperjualbelikan, ada usaha yang dikelola bersama, ada manfaat nyata yang diperoleh. Instrumen distribusi kekayaan, zakat, wakaf, dan sedekah. Salah satu keistimewaan unik ekonomi syariah yang tidak memiliki sistem ekonomi manapun adalah hadirnya instrumen distribusi kekayaan yang sekaligus bernilai ibadah dan bermakna ekonomi. Zakat adalah instrumen yang paling struktur sebagai rukun Islam ketiga. Zakat mewajibkan setiap muslim yang telah memenuhi nisab dan haul untuk mengeluarkan 2,5% dari hartanya guna dibagikan kepada 8 golongan yang berhak menerima asnaf. Indonesia menyimpan potensi zakat sungguh luar biasa. Berdasarkan berbagai hasil riset, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Namun realisasinya masih jauh dari angka potensi tersebut. Bayangkan seandainya potensi itu dapat terwujud sepenuhnya, kemiskinan dapat berkurang secara drastis, pendidikan dan kesehatan bisa dinikmati lebih merata, dan ketimpangan sosial dapat ditekan secara bermakna. Wakaf adalah instrumen lainnya yang kini tengah mengalami kebangkitan. Wakaf bukan hanya soal tanah dan bangunan masjid. Dalam bentuk wakaf produktif modern, wakaf dapat berwujud saham, uang, bahkan kekayaan intelektual. Wakaf uang misalnya dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai beasiswa, rumah sakit, tanpa biaya atau pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil. Ini adalah instrumen pembiayaan sosial yang sangat kreatif dan berdampak sebenarnya. Relevansi ekonomi syariah di era modern. Sinilah pertanyaan mendasar muncul. Apakah ekonomi syariah yang prinsip-prinsipnya dirumuskan 14 abad yang lalu masih relevan di era digital dan globalisasi saat ini? Jawabannya adalah tidak hanya relevan, bahkan dalam banyak aspek, ekonomi syariah justru sangat aktual dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Keadilan distribusi, larangan eksploitasi, dan pembangunan yang berkelanjutan dalam ekonomi syariah adalah persis yang sedang dibutuhkan oleh dunia di tengah krisis kesenjangan global, krisis lingkungan,
dan memudahkan kepercayaan terhadap sistem keuangan konvensional pasca krisis 2008. Bukan suatu kebetulan bahwa industri keuangan konvensional pasca krisis 2008 bukan suatu kebetulan bahwa industri keuangan kebetulan bahwa industri keuangan syariah global terus bertumbuh dengan pesat. Tidak hanya di negara berpenduduk Muslim, tetapi juga di Inggris, Amerika Serikat, dan berbagai negara Eropa lainnya. Indonesia adalah sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi epicentrum ekonomi syariah global. Pemerintah telah menyatakan ambisi tersebut melalui berbagai kebijakan strategis termasuk pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah serta penyusunan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Tantangan yang kini dihadapi adalah bagaimana kita sebagai generasi penerus mengambil peran aktif dalam mewujudkan potensi tersebut. Kita telah merampungkan perjalanan panjang hari ini, mulai dari mengenal faktor-faktor pembentuk sistem ekonomi, mengenal ragam sistem ekonomi di dunia, membandingkan prinsip-prinsip kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam, hingga mendalami prinsip serta ciri utama ekonomi syariah. Semoga video ini tidak hanya memperluas wawasan Anda, tetapi juga mendorong Anda untuk berpikir lebih kritis tentang bagaimana sistem ekonomi yang kita jalani sehari-hari bekerja, apa kekuatannya, apa kelemahannya, dan bagaimana kita berkontribusi untuk menjadikannya lebih adil, lebih efisien, dan lebih bermakna bagi kehidupan bersama. Terima kasih telah mengikuti tayangan ini hingga selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang tersedia dan membaca bahan pendukung yang disiapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, baik. Dalam bab ini kita akan menyelami lebih dalam bukan sekedar tentang mekanisme kerja sistem ekonomi, melainkan tentang nilai-nilai dan landasan filosofis gampangnya. Sebab pada hakikatnya setiap sistem ekonomi bangun di atas keyakinan tertentu tentang masyarakat dan tujuan kehidupan. Memahami prinsip ini akan mengasah kemampuan kita untuk berpikir lebih kritis tentang sistem mana yang lebih selaras dengan nilai-nilai yang kita pegang. Kita akan menelaah dengan membandingkan kapitalis, sosialisme, dan ekonomi Islam. Ketiganya memiliki jawaban yang berbeda atas pertanyaan besar yang sama. Siapa yang berhak memiliki kekayaan? Bagaimana seharusnya kekayaan didistribusikan? Dan apa tujuan sejati dari kegiatan ekonomi? Prinsip dasar ekonomi kapitalis. Kapitalisme berdiri di atas landasan kebebasan individu. Prinsip pertama dan paling utama adalah bahwa setiap individu berhak sepenuhnya untuk memiliki properti dan alat-alat produksi secara perorangan. Saya boleh memiliki pabrik, lahan, atau perusahaan, dan tidak seseorang pun berhak merebutnya milik saya selama saya memperolehnya dengan cara yang sah. Prinsip kedua adalah mekanisme pasar sebagai tangan tersembunyi, invisible hand. Gagasan yang pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith di dalam karya The Wealth of Nations pada 1776. Smith berpendapat bahwa ketika setiap individu bebas mengejar kepentingan sendiri di pasar, secara tidak langsung ia pun turut melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan pribadi dalam pandangan ini justru menjadi penggerak kemakmuran bersama. Prinsip ketiga adalah kompetisi bebas. Kapitalisme meyakini bahwa persaingan di pasar merupakan mekanisme terbaik untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan mutu. Ketika berbagai perusahaan bersaing memperebutkan konsumen, mereka terpaksa terus berinovasi dan memperbaiki harga. Pada akhirnya, konsumenlah yang paling diuntungkan. Namun terdapat kelemahan mendasar dalam sistem ini. Dia tidak memiliki mekanisme internal yang efektif
untuk mengatasi ketimpangan sosial. Dalam kapitalisme yang murni, mereka yang sudah kaya akan semakin mudah menjadi kaya, sementara mereka yang tidak memiliki modal awal menghadapi rintangan sangat besar. Inilah yang mendorong banyak negara berhaluan kapitalis untuk menambahkan instrumen redistributif, pajak progresif, jaminan sosial, dan regulasi ke dalam sistem mereka. Prinsip dasar ekonomi sosialis. Sosialisme lahir sebagai respon keras terhadap ketimpangan yang ditimbulkan oleh kapitalisme industri pada abad ke-19. Karl Marx, pemilik paling berpengaruh di balik sosialisme, memandat kapitalisme sebagai sistem yang secara inheren mengeksploitasi kaum buruh demi kepentingan pemilik modal. Prinsip pokok sosialisme adalah kepemilikan bersama atas sarana-sarana produksi. Dalam sistem sosialis, pabrik, tambang, lahan pertanian, dan infrastruktur seharusnya dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan oleh individu-individu berduit. Negara atau kolektif rakyat yang mengelola sumber daya tersebut demi kepentingan bersama. Sasaran utama sosialisme adalah pemerataan, menjamin bahwa setiap warga masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam sistem sosialis yang ideal, tidak ada orang yang harus tidur di kolong jembatan, sementara yang lain hidup bergelimang mewah. Namun sosialisme, terutama dalam wujud komunisme yang pernah dipraktikkan di Uni Soviet di Tiongkok era Mao, menghadapi dilema besar. Tanpa mekanisme harga pasar, bagaimana kita mengetahui berapa banyak orang yang perlu diproduksi? Dan tanpa insentif keuntungan pribadi, apa yang mendorong orang untuk bekerja sungguh-sungguh dan berinovasi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang secara historis menjadi titik lemah fatal sistem ekonomi komando. Prinsip dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam menawarkan sudut pandang yang khas dan berbeda dari keduanya. Ia bukan sekedar sistem ekonomi alternatif, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islam yang menyeluruh, yang bertolak dari keyakinan bahwa seluruh kekayaan di alam semesta ini sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanyalah khalifah atau pemegang amanah atas kekayaan tersebut. Dan prinsip tauhid ini lahir dari konsekuensi ekonomi yang sangat penting. Pertama, manusia tidak memiliki kebebasan mutlak dalam mengelola hartanya. Ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariah. Kedua, kekayaan harus dimanfaatkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga demi kemaslahatan umat dan sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Berbeda dari kapitalisme yang mengizinkan segala transaksi selama ada kesepakatan sukarela, berbeda dari sosialisme yang menghapus kepemilikan pribadi, ekonomi Islam mengakui hak milik pribadi namun membatasinya dengan kewajiban moral dan ketentuan syariah. Seorang boleh menjadi kaya, tapi kekayaan itu harus diperoleh dengan jalan yang halal dan digunakan pula dengan cara yang baik. Prinsip keadilan merupakan inti dari ekonomi Islam. Setiap transaksi harus bersifat adil, transparan, dan terbebas dari unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak. Itulah mengapa riba gharar, ketidakpastian berlebihan, maisir, perjudian atau spekulasi dianamkan karena ketiganya mengandung potensi ketidakadilan bersifat sistematik. Perbandingan dan sintetis. Apabila kita melangkah mundur sejenak dan memandang ketiga sistem ini secara menyeluruh, kita akan menemukan bahwa masing-masing sesungguhnya sedang bergulat dengan pertanyaan yang sama, namun menawarkan jawaban-jawaban yang berbeda. Kapitalisme mengutamakan kebebasan dan efisiensi, sosialisme mengutamakan kesetaraan dan keadilan sosial, ekonomi Islam mengutamakan keseimbangan antara keduanya. Dengan menambahkan dimensi spiritual dan moral yang tidak dijumpai dalam dua sistem lainnya. Menariknya, banyak ekonomi masa kini mulai menyadari bahwa tidak ada satu sistem pun yang benar-benar sempurna. Kapitalisme tanpa koreksi melahirkan kesenjangan. Sosialisme tanpa insentif menghasilkan stagnasi. Dan ekonomi Islam pun masih menghadapi tantangan besar dalam menerjemahkan nilai-nilai idealnya ke dalam praktik
nyata di tengah kompleksitas ekonomi global modern. Yang paling penting adalah bahwa pemahaman kita terhadap sistem ini harus bersifat kritis dan terbuka. Kita perlu menyerap pelajaran terbaik dari masing-masing sembari tetap berakar pada nilai-nilai dan konteks kita sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila. Prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Kita telah tiba di bab penutup dari video pembelajaran kita pada hari ini. Setelah pada bab sebelumnya kita mengenal ekonomi Islam sebagai salah satu ekonomi alternatif, kini saatnya kita mendalami secara lebih spesifik tentang ekonomi syariah. Cabang praktik dari ekonomi Islam yang tengah berkembang pesat di Indonesia dan di seluruh dunia. Ekonomi syariah bukan sekedar berbicara tentang perbankan syariah atau pelarangan bunga. Ia merupakan sebuah sistem yang lengkap dan menyeluruh yang mengatur seluruh aspek kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga keuangan dan investasi. Berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran, hadis, nabi, dan ijtihad para ulama. Fondasi teologis. Prinsip pertama sekaligus yang paling fundamental dalam ekonomi syariah adalah tauhid, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik sejati seluruh alam semesta beserta segala isinya. Prinsip ini membawa implikasi ekonomi yang sangat mendalam jika semua kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah, maka manusia hanyalah pemegang amanah, bukan pemilik. Konsekuensinya adalah bahwa manusia tidak leluasa menggunakan harta sesuka hatinya. Terdapat tanggung jawab moral dan spiritual yang melekat pada setiap harta benda seseorang pengusaha muslim. Tidak begitu saja membuang limbah produknya ke sungai hanya karena hal itu menghemat biaya produksi. Sebab alam ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijaga. Seorang konsumen muslim pun tidak boleh boros dan berlebihan dalam berkonsumsi, karena itu termasuk bentuk pengingkaran nikmat. Prinsip tauhid juga bermakna bahwa tujuan akhir dari kegiatan ekonomi bukanlah semata memaksimalkan keuntungan duniawi, melainkan meraih falah, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah perbedaan paradigmatik yang mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prinsip keadilan adil. Prinsip kedua adalah keadilan yang dalam bahasa Arab disebut adil. Keadilan dalam ekonomi syariah bukan sekedar ungkapan retorika, ia merupakan prinsip operasional yang harus terwujud dalam setiap transaksi dan kebijakan ekonomi. Tidak boleh ada satu pihak pun yang dizalimi atau dirugikan secara sewenang-wenang dalam kegiatan ekonomi. Dalam praktik keuangan, keadilan dimanifestasikan melalui sistem bagi hasil, profit and loss sharing. Dalam pembiayaan syariah, bank dan nasabah menanggung risiko sekaligus berbagi keuntungan secara proporsional. Ini berbeda dari sistem perbankan konvensional yang membebankan kewajiban membayar bunga tetap kepada nasabah, terlepas dari apakah usahanya berhasil atau merugi. Sistem bunga konvensional bisa dinilai tidak adil karena mengalihkan seluruh risiko kepada pihak ketiga. Keadilan juga bermakna tidak boleh ada praktik monopoli, penimbun barang, atau merekayasa harga yang merugikan konsumen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menolak menetapkan harga secara paksaan ketika harga di pasar mendadak melonjak, karena beliau tidak ingin mengintervensi mekanisme pasar yang wajar. Namun beliau dengan tegas mencela para penimbun yang sengaja menaikkan harga demi meraup keuntungan pribadi. Prinsip keseimbangan tawazun. Prinsip ketiga adalah keseimbangan atau tawazun. Ekonomi syariah menekankan keseimbangan dalam berbagai dimensi, antara kepentingan individu atau kepentingan masyarakat, antara kebutuhan dunia dan akhirat, antara konsumsi dan tabungan atau investasi, serta antara kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Prinsip keseimbangan ini sangat relevan dengan isu pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi perhatian dunia. Islam mengajarkan konsep khalifatullah fil ard
manusia sebagai khalifah di muka bumi yang berkewajiban merawat dan menjaga kelestarian alam, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Larangan israf, pemborosan dan tajir menghambur-hamburkan sumber daya dalam Islam sesungguhnya merupakan prinsip berkelanjutan ekonomi yang relevan dengan zaman modern. Dalam konteks distribusi pendapatan, keseimbangan diwujudkan melalui berbagai instrumen zakat memastikan bahwa minimal 2,5% dari harta milik orang-orang berada mengalir kepada mereka yang membutuhkan. Wakaf menciptakan aset produktif yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara terus-menerus. Sedekah dan infak menumbuhkan semangat berbagi yang mengikis akumulasi kekayaan yang tidak sehat. Larangan riba, ciri paling khas. Jika ada satu hal yang paling identik dengan ekonomi syariah, itu adalah pelarangan riba. Riba secara harfiah bermakna kelebihan atau tambahan. Dalam konteks keuangan, riba mengacu pada setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam, meminjam atau jual yang tidak disertai nilai tambah yang nyata. Mengapa riba diharamkan? Mengapa riba diharamkan? Mengapa riba diharamkan? Dikarenakan pertama, riba mengandung unsur kezaliman. Peminjam wajib mengembalikan lebih dari yang ia pinjam, terlepas dari berhasil atau tidaknya usaha yang ia jalankan. Kedua, riba mendorong penumpukan kekayaan yang tidak produktif. Uang bekerja untuk menghasilkan lebih banyak uang tanpa ada aktivitas ekonomi real yang terjadi. Ketiga, riba menimbulkan gerakan utang yang tak berujung yang dapat menghancurkan individu, keluarga, bahkan perekonomian suatu bangsa. Sebagaimana yang kita saksikan dalam krisis utang di berbagai negara. Dalam praktik perbankan syariah, larangan riba disiasati dengan berbagai akad yang memenuhi ketentuan syariah, murabahah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati bersama, mudabara, bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Masyarakat, kemitraan dalam menjalankan usaha, dan ijarah, sewa menyewa. Masing-masing akad ini mengandung unsur real dalam transaksi. Ada barang yang diperjualbelikan, ada usaha yang dikelola bersama, ada manfaat nyata yang diperoleh. Instrumen distribusi kekayaan, zakat, wakaf, dan sedekah. Salah satu keistimewaan unik ekonomi syariah yang tidak memiliki sistem ekonomi manapun adalah hadirnya instrumen distribusi kekayaan yang sekaligus bernilai ibadah dan bermakna ekonomi. Zakat adalah instrumen yang paling struktur sebagai rukun Islam ketiga. Zakat mewajibkan setiap muslim yang telah memenuhi nisab dan haul untuk mengeluarkan 2,5% dari hartanya guna dibagikan kepada 8 golongan yang berhak menerima asnaf. Indonesia menyimpan potensi zakat sungguh luar biasa. Berdasarkan berbagai hasil riset, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Namun realisasinya masih jauh dari angka potensi tersebut. Bayangkan seandainya potensi itu dapat terwujud sepenuhnya, kemiskinan dapat berkurang secara drastis, pendidikan dan kesehatan bisa dinikmati lebih merata, dan ketimpangan sosial dapat ditekan secara bermakna. Wakaf adalah instrumen lainnya yang kini tengah mengalami kebangkitan. Wakaf bukan hanya soal tanah dan bangunan masjid. Dalam bentuk wakaf produktif modern, wakaf dapat berwujud saham, uang, bahkan kekayaan intelektual. Wakaf uang misalnya dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai beasiswa, rumah sakit, tanpa biaya atau pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil.
Ini adalah instrumen pembiayaan sosial yang sangat kreatif dan berdampak. Relevansi ekonomi syariah di era modern. Sinilah pertanyaan mendasar muncul. Apakah ekonomi syariah yang prinsip-prinsipnya dirumuskan 14 abad yang lalu masih relevan di era digital dan globalisasi saat ini? Jawabannya adalah tidak hanya relevan, bahkan dalam banyak aspek, ekonomi syariah justru sangat aktual dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Prinsip keadilan distribusi, larangan eksploitasi, dan pembangunan yang berkelanjutan dalam ekonomi syariah adalah persis yang sedang dibutuhkan oleh dunia di tengah krisis kesenjangan global, krisis lingkungan, dan memudahnya kepercayaan terhadap sistem keuangan konvensional pasca krisis 2008. Bukan suatu kebetulan bahwa industri keuangan konvensional pasca krisis 2008 bukan suatu kebetulan bahwa industri keuangan kebetulan bahwa industri keuangan syariah global terus tumbuh dengan pesat. Ya, tidak hanya di negara-negara berpenduduk Muslim, tetapi juga di Inggris, Amerika Serikat, dan berbagai negara Eropa lainnya. Indonesia adalah sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi epicentrum ekonomi syariah global. Pemerintah telah menyatakan ambisi tersebut melalui berbagai kebijakan strategis termasuk pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah serta penyusunan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Tantangan yang kini dihadapi adalah bagaimana kita sebagai generasi penerus mengambil peran aktif dalam mewujudkan potensi tersebut. Kita telah merampungkan perjalanan panjang hari ini, mulai dari mengenal faktor-faktor pembentuk sistem ekonomi, mengenal ragam sistem ekonomi di dunia, membandingkan prinsip-prinsip kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam, hingga mendalami prinsip serta ciri utama ekonomi syariah. Semoga video ini tidak hanya memperluas wawasan Anda, tetapi juga mendorong Anda untuk berpikir lebih kritis tentang bagaimana sistem ekonomi yang kita jalani sehari-hari bekerja, apa kekuatannya, apa kelemahannya, dan bagaimana kita berkontribusi untuk menjadikannya lebih adil, lebih efisien, dan lebih bermakna bagi kehidupan bersama. Terima kasih telah mengikuti tayangan ini hingga selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang tersedia dan membaca bahan pendukung yang disiapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.